Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tips belajar materi SU dan Kalor. Kali ini kita sudah memasuki part 4, bagian terakhir dari materi yang akan kita pelajari. Nah, untuk bagian part 4 ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Jadi tetap jaga konsentrasinya agar materi yang saya sampaikan nanti bisa mudah untuk dipahami. Kita mulai dengan perpindahan kalor. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Perpindahan kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut secara permanen yang dinamakan dengan hantaran atau konduksi. Banyaknya kalor yang dapat berpindah selama waktu T adalah dinyatakan dengan H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Jadi H itu sama dengan Q per T. Q per T itu adalah laju kalor. Jadi Q per T ini boleh disebut sebagai laju kalor atau H, ya, disimbolkan dengan H. Karena di sini sudah ada keterangan bahwa H adalah laju perpindahan kalor. Q untuk kalor dan T untuk waktu. Untuk konduksi, Ka delta T per L. K sebagai konduktivitas termal bahan, A adalah luas penampangnya, delta T perubahan suhu, dan L adalah panjang dari batang. Selanjutnya untuk konveksi, ya, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan yang disertai perpindahan partikel-partikel zatnya yang biasanya terjadi pada zat, cair, dan gas. Banyaknya kalor yang dapat berpindah selama waktu T adalah dinyatakan dengan H sama dengan Q per T sama dengan HA kali delta T. H ini sebagai koefisien konveksi, A sebagai luas penampang, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Dan yang terakhir adalah radiasi. Radiasi yaitu perpindahan kalor secara perpindahan kalor dari pancaran sinar matahari ke bumi. Contohnya ya, di mana perpindahan kalor secara radiasi dapat terjadi walaupun tanpa zat perantara atau boleh di ruang hampa. Dan banyaknya kalor yang berpindah adalah H sama dengan Q per T sama dengan E sigma AT pangkat 4. Nah, di sini E sebagai emitivitas permukaan benda. Di sini kalau semakin hitam bendanya, maka nilai E-nya mendekati 1. Sedangkan sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann, di mana A adalah luas permukaan dan T pangkat 4 ini T-nya adalah suhu mutlak. Jangan lupa suhu yang ini khusus harus diubah dulu ke dalam satuan Kelvin, dan jangan lupa di sini ada pangkat 4. Oke. Nah, untuk memperdalam, mari kita amati untuk contoh soal yang pertama. Ada dua buah logam yang terbuat dari bahan yang sama. Di sini ada keterangan dari bahan yang sama, Oke. Bahan yang sama ini disambungkan. Jika panjang logam P adalah 2 kalinya panjang logam Q, tentukan suhu pada sambungan antara kedua logam. Nah, kita amati di sini. Ini ada logam Q dan ada logam P. Oke, logam Q ujungnya bersuhu 20 derajat Celcius dan yang satunya ujung P itu dipanaskan hingga suhunya 120 derajat Celcius. Dan otomatis di sambungannya ini nanti ada TS untuk T sambungan atau suhu sambungan. Karena kasusnya berupa perpindahan kalor pada zat padat, kita menggunakan konduksi. Jadi konduksi yang ada di logam Q sama dengan konduksi yang ada di logam P, karena laju kalornya untuk kedua logam bernilai sama. Maka kita boleh menuliskan Ka delta T per L untuk logam Q dan Ka delta T per L untuk logam P. Jadi kita boleh menuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya ada keterangan logam sejenis. Kalau sejenis memiliki nilai K yang sama, maka di sini Kp sama dengan Kq. Lalu luas sambungannya sama. Di sini bisa dilihat dari gambarnya ya. Di sini memiliki luasan sambungan yang sama, maka A boleh dicoret. Lalu ada delta T per L, yang jelas di sini L-nya jelas berbeda. Karena apa? Karena panjang logam P adalah 2 kalinya logam Q, sehingga LP sama dengan 2LQ. Kita ganti LP-nya menjadi 2LQ, lalu LQ-nya tetap LQ.
Nah, di sini LQ boleh dicoret ya. LQ boleh dicoret. Sehingga di sini tinggal 120 min TS per 2. 2-nya boleh langsung pindah ruas ke sisi sebelah kanan. Sehingga di sini menjadi 2 TS min 40. Nah, 120 sama 40 jadikan 160 dan min TS pindahkan ke kanan menjadi 3 TS. Dari sini hasil akhir untuk T sambungannya adalah 53,3 derajat Celcius. Itulah pembahasan untuk soal 1. Selanjutnya untuk soal 2, ini untuk kasus plat baja yang dipanaskan hingga suhunya mencapai 227 derajat Celcius. Lalu hingga kalor radiasinya yang dipancarkan sebesar E. Nah, jika platnya itu dipanasi hingga suhunya mencapai 727 derajat Celcius, maka di sini ada perbedaan suhu, tetapi platnya sama. Yang ditanyakan adalah kalor radiasi. Nah, karena ada benda yang sama, tetapi di sini keadaannya berbeda suhunya, maka kita boleh menganalisisnya dengan cara perbandingan. Bagaimana perbandingan itu dilakukan? Kita bandingkan antara kalor radiasinya untuk benda keadaan pertama dan untuk keadaan kedua. Dengan rumus yang sama, E sigma A T pangkat 4, yang bawah juga sama, E sigma A T pangkat 4. Yang atas itu T suhu, ya, keadaan pertama, dan suhu keadaan kedua. Dari sini E, sigma, dan A kan bernilai sama karena bendanya sama, ukurannya sama, dan sigma adalah konstanta. Maka boleh kita coret semua yang ada di sini. Tinggal apa? Tinggal suhu dan juga energi radiasinya. Nah, kalau radiasinya ini untuk H1 sesuai yang diketahui ya, di sini bernilai E, keadaan pertama, maka kita tulis H1-nya adalah E. Yang ditanyakan H2. Suhunya, jangan lupa, kalau radiasi itu harus diubah dulu ke dalam satuan Kelvin. Maka suhu pertama 227 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 500 Kelvin, dan 727 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 1000 Kelvin. Maka di sini kita tulis 500 pangkat 4 dibagi dengan 1000 pangkat 4. Nah, dan dari sini kita dapatkan 1/16. Kok bisa? Nah, cara trik untuk menghitung yang berpangkatan seperti ini ya, kita boleh menuliskan seperti ini. Misalkan E per H2 sama dengan, karena 500 pangkatnya 4, boleh kita tulis 500 dikali 500 dikali 500 dikali 500. Yang bawah berarti 1000 pangkat 4. Ya 1000 dikali 1000 dikali 1000 dikali 1000. Nah, dari sini kan dicoret, coret 2, coret, coret 2, coret, coret 2, coret, coret 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Nah, dari sini kita tinggal pindah ruaskan sehingga nilai H2 itu sama dengan 16E. Selesai untuk pembahasan soal 2. Dan sekian dan terima kasih. Inilah ada part terakhir dari materi ini. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.